saya akan melakukan praktikum sederhana tentang hidrolisis garam. Nah, di tujuan praktikum saya kali ini, saya akan mengidentifikasi larutan asam basa dengan menggunakan indikator alami berupa larutan pandan. Hidrolisis garam adalah suatu reaksi penguraian di dalam air yang menghasilkan ion positif dan ion negatif. Ion tersebut akan bereaksi dengan air membentuk asam dan basa kembali seperti asalnya. Nah, sifat-sifat dari hidrolisis garam yang pertama, garam tersebut mempunyai komponen basa atau kation dan asam atau anion. Nah, asam dan basa itu juga termasuk dalam golongan elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Di dalam hidrolisis garam ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu hidrolisis garam dari asam kuat dan basa kuat. Terus yang kedua hidrolisis dari asam lemah dan basa kuat. Dan yang ketiga hidrolisis dari asam kuat dan basa lemah. Dan yang keempat yaitu hidrolisis dari asam kuat dan asam lemah dan basa lemah. Jadi hidrolisis garam dari asam kuat dan basa kuat ini dia tidak dapat dia bersifat netral, artinya bahwa tidak dapat bereaksi dengan air karena dia garam dari asam kuat dan basa kuat itu tidak dapat melepaskan ionnya dengan berikatan dengan H+ pada air ataupun OH- pada air. Sedangkan untuk garam dari asam lemah dan basa kuat ini dia dapat terhidrolisis sebagian karena ion dari asam lemahnya itu dapat H+ dari asam lemahnya itu dapat berikatan dengan air. Sedangkan untuk basa kuatnya yaitu OH- tidak dapat berikatan dengan larutan basa kuatnya. Begitupun juga dengan asam kuat dan basa lemah. Sedangkan untuk asam lemah dan basa lemah itu dia terhidrolisis sempurna karena ion OH- akan bereaksi dengan air dengan sempurna, dan begitupun juga dengan ion H+-nya bereaksi sempurna juga di dalam air. Di sini saya akan melangsungkan praktikum saya. Di sini pertama kita akan sediakan alat dan bahan telah saya sediakan di sini. Di sini yang bahan-bahan yang saya gunakan yaitu larutan deterjen. Di sini saya gunakan 50 ml dan larutan perasan jeruk 50 ml. Larutan daripada indikator yang saya gunakan yaitu daun pandan yang telah saya ambil ini saya gunakan 50 ml, dan larutan garam yang saya gunakan 50 ml. Di sini saya mengukurnya menggunakan botol dot. Di sini dengan pengukurannya tuh 250 ml, jadi saya menggunakannya 50 ml. Dan sendok saya gunakan sebagai batang pengaduk. Di sini kita sediakan alat bahannya, kita taruh. Kemudian kita tetesi 3 sendok makan pada setiap sampel dari larutan yang kita ambil tadi dengan indikator dari daun pandan ini. Kita ambil 3 sendok. Pada larutan garam kita isi 1, 2, 3. Kita taruh juga pada larutan perasan jeruk yaitu 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kita aduk perlahan-lahan sehingga larutannya itu bisa tercampur merata antara larutan indikator dengan larutan garam. Kita aduk lagi pada larutan perasan jeruk. Kemudian kita aduk lagi.
kita akan tunggu selama 10 menit untuk mengamati perubahannya. Jadi setelah beberapa menit, kita diamkan beberapa menit. Nah, di sini sudah mulai ada perubahan pada larutan garamnya. Dari warnanya yang bening tadi, dia sudah mulai menjadi warna hijau, dan warnanya ini juga hampir sama dengan indikator alami yang tadi kita gunakan. Sedangkan untuk warna dari perasan jeruk, larutan perasan jeruk tadi, dia sudah mulai berubah warna, dia agak kuning kehijauan pekat gitu. Terus pada larutan deterjen, dia berubah warna menjadi lebih pekat. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa ketika ditambahkan pada larutan indikator ini, dia mengalami perubahan, sehingga kita dapat simpulkan bahwa yang warna kuning ini dia berupa larutan, perasan jeruk ini dia berupa larutan asam, sedangkan pada deterjen ini dia berupa larutan basah. Selain itu, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, ada beberapa reaksi dari garam asam basah. Nah, di sini pada larutan jeruk dan indikator daun pandan, di sini dia bereaksi sempurna, dalam arti bahwa air jeruk ini dia merupakan asam lemah, sehingga dapat bereaksi sempurna seperti penjelasan saya tadi. Sedangkan pada larutan deterjen ini, dia terhidrolisis sebagian karena di dalam senyawa yang terdapat di dalam deterjen ini dia mengandung ada asam lemah dan basa kuat, sehingga ketika direaksikan dengan air dia hanya mengalami hidrolisis sebagian. Nah, sedangkan pada larutan garam dia bersifat netral karena larutan garam ini dia merupakan penggabungan dari asam basa, sehingga dia bersifat asam dan basa kuat, sehingga sedangkan pada larutan garam ini dia bersifat netral karena dalam garam ini dia merupakan senyawa asam kuat, sehingga dia dapat menetralkan dari air, sehingga tidak ada penguraian ion di dalamnya.